banget. Action saya sebenarnya udah mempersiapkan kebanyakan pesawat. Sudah. Tapi setelah ini saya ada drama satu, ada horor satu, baru pembajakan pesawat. Kenapa yang terakhir? Karena budget tinggi banget. Tapi saya suka pembajakan pesawat, nggak tahu dia ada attraction sendiri ketika lihat lihat apa tuh poster. Dia ada masa sendiri. Saya pun selalu nonton pembajakan pesawat. Nggak tahu dia tuh ada attraction sendiri ketika kita nonton atau enggak lihat posternya. Nggak tahu kenapa. Dari dua besaran. Terakhir Hijack. Saya nonton dan bagus banget filmnya. Saya cita-cita karena belum ada di Indonesia yang membuat film pembajakan pesawat. Habis itu saya ada drama sama horor sebenarnya. Itu taste saya banget. Dari cutting editing, dari cerita-cerita, itu cutting saya. Nah ini full saya 100%. Kalian nggak bisa, saya nggak bisa bilang itu beda ketika kalian sendiri yang bilang sendiri filmnya Tiger kan beda ya. Dia ada di kelasnya ini loh. Saya nggak bisa bilang dari persepsi saya. Gini loh, saya nggak bilang PH-PH-nya siapa atau nggak apa ya. PH yang berhasil itu PH yang mengerti film bagus saya. Bukan yang cuma tuang aja tuang. Saya nggak perlu jelaskan siapa yang berhasil mereka semua. Karena susah sekali membuat film. Ngerti maksud saya ya? Produsernya pasti ngerti film. Udah itu aja. Nggak ada yang investor masuk buat PH, PH-nya gede. Paling dia suntingan doang sekali-sekali. Yang long lasting dan saya sudah tahu buat film itu susah. Harus ketok palunya di produser. Kalau produser yang ngerti film, dia cuma bilang, iya kok bagus. Padahal sebenarnya harus banyak yang begini. Saya aja begitu. Kita udah kerja sama nomor 1-2-nya. Dan selama itu editingnya. Jadi memang harus dari keahlian. Jadi kalau misalkan, insya Allah mudah-mudahan ya, saya diterima sebagai director. Gila oke banget loh ya. Baru sekali udah kayak begini. Gue 24 tahun udah begini. Gue harus jadi aktor dulu harus begini. Kalau gue gak bisa director begitu. Jangan bilang gue cuma sekali buat film. Gue 24 tahun ada di dunia acting. Belajar mengenai acting dulu. Bahkan penulis saya sekarang sudah belajar acting. Kenapa? Dia harus tahu rasanya. Banyak sekarang ya, saya penulis sekarang sudah belajar acting. Cuma mau tahu dong rasanya untuk karena sulit. Makanya saya kalau ngedit lebih ke gila sih, lu ngedit sama lu sih. Karena saya tahu mata isi sama enggak seperti apa. Yang orang nggak akan tahu. Kalau saya tahu ini teknik apa enggak. Makanya saya ngeditnya saya capek itu. Saya harus yang kena rasa ke penonton. Saya nggak akan bisa bilang begini kalau tanpa kalian nonton sih ya. Kalian harus nonton. Dan itu feel dramanya. Saya cuma bisa bilang kalian akan beda nonton. Karena itu adalah drama. Saya belum menemukan maaf ya horor drama yang menyentuh saya banget. Horor as a horror. Tapi horor drama saya belum. Sebanyak saya nonton film horor. Kalau di sini dramanya, nah itu horor. Ini film horor saya bilang. Ini begini ya. Cerita yang langsung jadi. Saya semuanya di sini itu buat semua sendiri sama penulisnya. Pengen banget saya dapat skenario yang enak. Dapat. Ini aja beberapa sejam saya ngari 2 tahun. Sebelumnya saya dapetnya thriller lagi yang nggak laku di bioskop. Saya bilang, yaudah deh, saya buat deh. Terburuknya dapetnya segini, saya membuat segini ya. Terburuknya dapet segini, ya udah gue balik segini. Yang penting kibarnya bendera gue. Kita udah tahu Indonesia nggak akan ini sama thriller, nggak akan. Saya kan kita mempelajari ya. Sial-sialnya, ternyata ya Prime membeli kita dengan harga yang spektakuler. Karena dia tahu filmnya bagus. Baru sekarang saya makan penasaran di bioskop dengan hasil karya saya. Kalau film jadi gini loh, film salah satu yang bisa mendeskripsikan film bagus adalah budget. Nggak bohong saya, benar. Saya buat skenario kan sekarang apalagi. Dari pekerjaannya dia di rumah sakit, saya membayangin di trailer itu harus ada actionnya. Kita pemadam kebakaran aja. Itu 2 budget yang berbeda jauh. Damkarnya, yang kebakarannya, CGI-nya. Dengan rumah sakit ya gampang banget sebenarnya. Nggak ada loh, kalau cuma kita sewa rumah sakit, dan jelasin semuanya. Kalau ini bisa, yang ini bisa 1 miliar, ini cuma bisa 50 juta. Tergantung dari kaliannya mau di mana kelasannya. Jadi buat saya, film bagus itu film berbudget, mau gimana lagi? Susah. Tapi bisa nggak bikin film murah bikin bagus ya bisa. Tapi asetnya gitu-gitu aja. Saya paling suka sebenarnya action. Tapi saya suka susah karena itu different level buat saya. Iya, karena dia harus tahu teknis kamera ya. Iya. Tapi saya suka banget action. Tapi saya, Skyfa agak takut di Indonesia. Iya, dia belum bisa dia untuk menerima film yang rumit ya. Iya, belum. Scoop kita masih, kalau untuk scoop kita kayak Korea untuk luar negeri menonton, saya berani buat Skyfa. Tapi kalau di Indonesia dia nggak berani. Cuman saya sebenarnya suka drama. Drama itu saya paling suka. Mencintai drama, karena saya kan akhirnya di drama. Tapi saya suka banget. Sebegitu sukanya, karena pas saya ngerasain masuk pertama kali set, kayak anak kecil ke Disneyland. Kita ketawa, kita excited untuk ini. Gak tahu itu rasa yang
Saya baru 2 kali ngerasain itu. Pas saya nonton NBA pertama kali, pas saya syuting selama saya bekerja. Suka banget. 3. Satu didirect sama orang lain, 2 kemungkinan sama saya. Genre itu drama komedi, yang kedua drama komedi juga, yang ketiga itu tahun depannya 2025 Pembajakan Pesawat. Tapi saya buat skenario nya dari sekarang. Sebenarnya kita ada perdebatan untuk judul. Waktu itu ada saya cerita aja, ada dari Netes sama Lemayu. Kenapa pemilihan Lemayu? Karena Lemayu itu sebenarnya senjaya. Cuman balik lagi sesuatu hal yang tidak ya sama kayak saya mendengar Seudino sama Danur lah. Saya nggak ngerti itu apa. Cuman ada ketertarikan penonton untuk nonton. Bandingkan dengan Netes, saya takutnya kelasnya kita udah tahu kelasnya di mana. Saya mau kelasnya itu mahal. Kelasnya itu orang melihat itu udah beda. Karena toh kalian lihat sendiri semuanya nggak ada merah-merah. Sini biasanya kan tulisannya merah. Apa ini? Saya nggak mau. Jangan ada merah-merah. Itu semua udah common banget, semua orang pakai. Itu saya juga bingung kenapa ya semua orang pakai. Kita tidak ada merah, tidak ada apa, semua tidak ada. Dan banyaklah yang saya tidak iniin ke film saya, tapi ya saya lakukan banyak banget. Harus nonton sih saya kayaknya spoilernya. Saya approve ketika pertama kali Anna Jobling foto. Pertama kali saya lihat ini. Pertama kali itu berarti kita masih prep, belum apa-apa. Pertama kali datang ke Jakarta ini foto, ada foto ini, habis itu saya bilang ini poster. Jadi ketika mau difoto ulang saya udah enggak. Saya lebih sini. Sebenarnya kan ada gantung sama ini ya. Gantung itu sebenarnya bagus untuk konsep. Cuman kadang-kadang CDE suka yang seperti ini. Kalau gantung itu kita nggak harus sensor di TikTok, dia nggak boleh violation. Jadi ya mau nggak mau, tapi dengan sesuatu hal yang beda aja. Narasumber itu Pika ya. Oke. Sebenarnya saya sama Pika itu dia tertutup banget karena traumatiknya itu terlalu besar ya. Dia nggak mau cerita lagi adalah Arum, karena Arum yang hampir mati. Dia itu memang tidak bisa tidur karena selalu digentayangi. Apa yang terjadi di Kapolri Gigi itu memang terjadi. Dan dia udah kurus, sudah ini hampir mati lah pokoknya. Nah yang Pikanya ini dia itu sebenarnya susah untuk menceritakan ya, cuman balik lagi saya butuh karena saya harus buat film ini bagus. Akhirnya dia cerita 3 kali. Gimana ya, kita juga dengerinnya ngerinya kita kan kalau dengerin sesuatu kayak kayak kita baca novel ya, kita bisa menyelami apa gambaran novel itu di sana lah ya. Saya bisa membayangin apa takutnya dia di rumah sakit itu sih, yang akhirnya ya dia bisa keluar. Buat saya ceritanya sangat menarik banget ya, kita jadi film. Akhirnya saya jadi film. Pasti ada ya, itu namanya dramatisasi ya, untuk penonton tertarik untuk cerita. Kalau enggak akan draging, kalau enggak tidak akan. Ini kan suatu hiburan, dalam arti hiburan apa? Hiburan tontonan orang supaya dia itu tertarik dengan filmnya. Tapi harus ada ibanya. Jadi combine. Jadi makanya paling susah itu buat biopic sebenarnya. Cerita yang ini, tapi kita susah itu. Saya aja nggak berani buat biopic karena takutnya komplain dari ini. Ini kan cerita, tapi kita harus membuat cerita itu diminatin sama orang. Ya akhirnya kita buat. Sulit atau enggak? Sulit pasti, karena kita mau dia harus real lihat ini seperti lihat dia. Makanya saya takut sebenarnya ngeliatin dia untuk filmnya waktu kemarin, tapi dia minta. Akhirnya saya beraniin dan dia nangis. Saya di situ ya kita sebagai pembuat senang banget ya. Kita berhasil di titik itu. Saya harus believable di orang yang cerita. Kalau saya nggak believable di dia, gimana saya believable ke kalian? Itu PR pertama saya sebenarnya. Untungnya dia menerima. Sulit sulit banget. Sulit. Itu kan ini beneran kepala nih diperes lah semuanya beneran. Sampai onset aja saya tuh onset selalu ganti scene. Karena gini loh, onset itu berbeda dengan apa yang kita baca sini. Kan setnya ruang itunya beda banyak. Kita kan blockingnya, saya kalau lihat nanti film saya kebanyakan movement itunya. Karena saya nggak suka statis, saya suka handheld, saya suka banget handheld supaya nggak bosan orang untuk nonton. Dan itu kan perlu blocking yang bagus banget. Nah, itu capek dan semuanya diganti onset. Dan semua pemain kayaknya tahu tipikal saya selalu ganti onset, dialognya ininya selalu sinematik karena Ipung jagonya sinematik. Ipung itu jagonya landscape. Ternyata dia untuk ini saya tadi takut. Jujur saya mau pakai Umay ya. Saya ngeliat di fotokopier dia, bagus banget. Ternyata nggak bisa. Saya kenal Pak Ibu sama Alan, dan dia yang meloloskan saya untuk kategori teknis kamera. Kan balik lagi ya, dia yang ingin saya, yang tadi saya mau begini mana yang kepake punya dia. Walaupun saya ambil dua-dua, banyak sekali saya dibantu sama dia. Saya belajar banyak sama dia. Itu ya senangnya kita belajar sama orang-orang yang tingkatannya hebat lah ya. Saya kalau nggak ada mereka nggak mungkin lah jadi kayak begini beneran. Nah, itu dia. Kebanyakan director yang
tidak ekspertis di situ ya, di horor maksudnya ya, susah sekali begitu. Saya nggak bisa nama direkturnya siapa-siapa aja yang mencoba ya. Cuman terkadang memang di situ susahnya. Tapi kita kan penonton setia film-film ya. Kalau misalkan kalian nanyanya jujur aja lah, saya itu tidak ada ekspertis di directing, nggak ada sama sekali. Saya cuma bisa rasain nyampe apa yang saya lakukan. Saya nonton semua film horor, shot mana yang akan saya pakai untuk film saya, sesimpel itu. Dan saya harus rasain di film itu saya kaget atau enggak, saya suka atau enggak. Kalau saya suka saya ambil. Dan itu saya sudah tergambar di kepala saya, yang kadang-kadang Pak Ipung pun kaget, saya kasih tahu. Tapi dia, karena kita tahu pengambilannya begini, kita untuk pakai ini, misalkan lah, anggap ini setan, kita gini nih. Orang tuh kadang-kadang suka kayak, ya kalau diginiin, bisa kamera kita begini nih, habis itu gini, itu rasanya beda dengan dia itu status atau gimana. Dan Pak itu waktu itu juga salah, bukan begitu. Dia tuh bingung, kalau ngerti, kita orang nyontek film yang kita suka. Saya nggak bisa spill semuanya, tapi kalau kalian nonton, kayaknya kalian tahu ya, pencinta horor ya. Kayaknya tahu semua, ini film ini film ini, ini film ini. Tahu. Semua tidak ada, balik lagi ya, semua itu bukan karena tidak bisa, tapi ada kemauan nggak untuk bikin. Dan caranya kita sudah tahu caranya bagaimana. Karena saya tidak ada ekspertis di sini. Tapi kalau kalian lihat filmnya ya, nanti nonton aja. Kalau untuk membangun suasana horornya itu Mas Bayu lebih suka yang banyak jump scare atau ngebangun apa ya, ending rasa takut gitu dari awal sampai akhir gitu. Oke, itu kita harus gini loh. Saya bicarain saya sebagai aktor dulu ya. Saya baca skenario, saya baca aktor ya. Saya harus sudah tahu di mana saya main titik naik atau enggak rendah atau enggak, ini jangan naik terus, jangan rendah terus, orang bosan. Itu as actor ya. Nah, bayangin saya as director. Whole film saya harus mikirin semuanya. Balik ke situ di mana ininya, kita harus tahu menitan. Saya sampai sekarang coba tanya saya, menit berapa pertama jam share, menit kedua saya hafal semuanya. Saya harus menjaga penonton untuk dia tidak boring. Dan saya selalu sekarang kalau nonton itu selalu melihat jam. Ini mulai ke spill siapa ininya, saya lihat jam. Gila ini kelamaan, ini 1 jam, orang udah bosan dulu. Oh ini 20 menit, karena saya hafal saya mau tahu saya nggak berhasil nggak. Karena saya harus tahu bosannya orang di mana ketika nonton. Makanya ada X1, X2, X3. Itu jangan sampai bosen ketika nontonnya. Jadi itu sulit karena itu feel sebagai penonton. Susah, itu susah. Harus, nah itu dia. Untungnya saya 24 tahun sebagai aktor. Kalau orang langsung ini susah beneran. Karena saya langsung tahu degradasi untuk ini. Kayak saya main catur udah. Yang ini naik, yang ini turun, yang ini.